Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulumi wal Hikam dari Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abdullah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala, dan masih melanjutkan pembahasan pada hadis yang ke-9, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya bertanya dan penyelisihan mereka kepada para nabi. Taib. Kemudian di sini Al-Mu'allif Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Muhanna hafizahullah membawakan penjelasan Imam Ibn Rajab, atau meringkas penjelasan Ibn Rajab tentang hadis ini sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah, dan apabila aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Berkata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, yu'khadhu minhu, diambil pelajaran dari hadis ini, khususnya dari lafaz hadis yang tadi kita bacakan, annan nahya asyaddu minal amr, bahwasanya larangan itu lebih berat daripada perintah. Bahwasanya melanggar larangan itu lebih berat daripada meninggalkan perintah. Li'anna nahya, karena larangan, lam yurakhas firtikabi syai'in minhu, tidak diberi keringanan tatkala melanggarnya. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Wal amru, sedangkan perintah, quyida bihasabil istita'ah, itu diikat sesuai dengan kemampuan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Perhatikan di sini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang,
maka mutlak. Ya, apabila aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah, tinggalkanlah. Tidak ada keterangan semampu kalian. Tinggalkan larangan itu semampu kalian, enggak ada. Tinggalkanlah, mutlak. Adapun ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, maka ada keterangan semampu kalian. Dari sini sebagian ulama mengambil pelajaran bahwa larangan ini lebih keras daripada perintah. Maknanya melanggar larangan itu lebih besar konsekuensinya daripada meninggalkan perintah. Wa yushbihu hadza, dan semisal hal ini qaulu ba'dihim, ucapan sebagian mereka, yaitu sebagian para ulama, a'malul bir ya'maluhal barru wal fajir. Amal kebaikan itu dikerjakan oleh orang yang baik maupun orang yang fajir. Wa ammal ma'asi, adapun maksiat, fala yatrukuha illa siddiqun, maka tidak ada yang meninggalkannya atau tidaklah yang meninggalkannya kecuali orang yang siddiq, orang yang jujur. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan sebuah petuah, amal kebaikan itu yang mengerjakan ada kalanya orang yang baik dan orang yang fajir. Maknanya pelaku maksiat pun kadang mengerjakan kebaikan. Ya, orang yang bergelimang dosa pun terkadang mengerjakan amal kebaikan. Tapi yang meninggalkan maksiat itu hanya orang-orang yang jujur keimanannya. Ini menunjukkan meninggalkan maksiat jauh lebih besar dampaknya daripada sekedar mengerjakan ketaatan, mengerjakan kebaikan. Itu kurang lebih makna anna nahya asyaddu minal amr. Larangan itu lebih besar, ya, pengaruhnya daripada perintah. Meninggalkan larangan itu pengaruhnya lebih besar daripada melanggar perintah, ya, atau menerjang meninggalkan perintah. Tayyib. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man sarrahu an yasbiqad da'ibal mujtahida falyakuffa 'aniz dzunub. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang bahagia, senang untuk meraih derajat orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, maka hendaknya ia tinggalkan dosa. Ya, orang yang ingin meraih derajat ahli ibadah sesungguhnya, maka tinggalkan apa? Dosa. Seakan-akan orang yang ahli ibadah, orang yang taat di dalam ibadah itu masih kurang, masih belum maksimal tatkala dia belum meninggalkan dosa. Ya, jadi ini semakna dengan ucapan yang tadi kita sampaikan, bahwa amal ketaatan terkadang, ya, itu dilakukan oleh ahli maksiat juga. Ahli maksiat, ya, mengerjakan ketaatan itu hal yang mungkin terjadi. Tapi orang yang meninggalkan maksiat benar-benar orang yang jujur keimanannya. Benar-benar orang yang jujur keimanannya. Ya, maka ini selaras dengan ungkapan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau orang ingin meraih derajat tingkatan orang yang rajin beribadah, maka hendaknya ia meninggalkan dosa. Wa qala Al-Hasan mengatakan, ma'abadal 'abiduna bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidaklah orang-orang yang beribadah melakukan ibadah atau melakukan suatu ibadah yang lebih afdal daripada meninggalkan apa yang Allah larang atas mereka. Ya. Jadi tidaklah
orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang lebih afdal dibandingkan dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Maknanya meninggalkan larangan Allah ini adalah ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama, khususnya bagi ahli ibadah. Seakan-akan ahli ibadah tidak mencapai tingkat ibadah yang sempurna kalau dia belum meninggalkan maksiat, kalau dia masih mengerjakan maksiat. Jadi tingkat ibadah ahli ibadah yang paling afdal tatkala ia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhahiru, namun di sini Al-Imam Ibnu Rajab memberikan keterangan yang cukup bijak. Apakah hal yang tadi disampaikan itu mutlak? Ya, lebih baik kita tinggalkan maksiat daripada kita jalankan ketaatan. Kan seakan-akan seperti itu. Ya, yang penting tidak berbuat maksiat. Adapun ketaatan, ya, digampangkan, diremehkan. Maka di sini ada ucapan atau penjelasan dari beliau rahimahullah yang sangat bijak. Beliau mengatakan wadh-dhahir, dan yang nampak, annama warada, bahwasanya apa yang terdapat min tafdhili tarkil muharramat, dari keutamaan meninggalkan hal-hal yang haram, ala fi'li ta'at, daripada mengerjakan ketaatan. Perhatikan bahasan kita, meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada mengerjakan ketaatan. Itu yang dimaksud. Tapi apakah ini mutlak? Ya. Jadi asar-asar yang disampaikan mendukung hal ini. Ya, orang yang mengamalkan ketaatan itu masih belum sempurna ketaatannya kalau dia belum meninggalkan maksiat. Seakan-akan meninggalkan maksiat itu lebih besar keutamaannya daripada mengerjakan ketaatan. Seakan-akan orang taat percuma kalau masih maksiat. Seakan-akan. Ya, belum sampai tingkat taat yang sempurna kalau dia masih belum meninggalkan maksiat. Nah, apakah itu dipahami secara mutlak? Maka beliau mengatakan, ya, innama urida bihi, sesungguhnya yang diinginkan dengannya meninggalkan maksiat lebih utama daripada mengerjakan ketaatan, ala nawafilit ta'at, itu dalam ketaatan-ketaatan yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Ya, wa yashhadu lidzalika qaulu Ibnu Umar, dan yang menguatkan hal tersebut ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la raddu danikin min haram, sungguh orang menolak 1/6 dirham dari harta haram, afdal, itu lebih utama, min mi'ati alfin, daripada 100.000, ya, tunfaqu fi sabilillah, yang diinfakkan di jalan Allah. Menolak 1/6 dirham harta haram ini lebih utama daripada berinfak sebesar 100.000. Infak sebesar 100.000 ini infak yang hukumnya sunnah. Ini bukan zakat, ini bukan nafkah wajib dari seorang kepala rumah tangga. Ini amalan sunnah, sedekah sunnah. Maka meninggalkan yang haram, menolak 1/6 dirham, kecil itu nilainya, ya, menolak barang haram yang sedikit itu lebih utama daripada berinfak dengan nilai yang sangat besar. Ini menunjukkan meninggalkan perkara yang haram ini lebih utama daripada mengerjakan amalan sunnah. Adapun kalau haram dan wajib, nah ini baru butuh pembahasan tersendiri. Dalam artian orang meninggalkan dosa tapi dia juga tidak mengerjakan kewajiban, mana yang lebih berat? Orang tidak sholat wajib tapi dia juga nggak mencuri misalkan. Nah ini, dia meninggalkan dosa, iya, dia tidak melakukan maksiat, dia tidak menzalimi orang,
Ya, dia tidak melakukan dosa, tapi dia juga nggak mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim, tidak sholat 5 waktu. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah? Meninggalkan kewajiban atau meninggalkan maksiat? Artinya gini, kalau dia kerjakan maksiat, dosa, ya kan? Nah, itu dia tinggalkan. Baik. Tapi kebaikan ini jika dibandingkan dengan orang yang meninggalkan kewajiban, ya, maka tentu wallahu a'lam bishawab masih lebih parah orang yang meninggalkan kewajiban. Ahli sholat yang berbuat maksiat dengan maksiat yang kecil misalkan, ahli sholat tapi dia masih melakukan dosa-dosa yang kecil, dibandingkan dengan orang yang meninggalkan dosa kecil tapi dia nggak sholat, lebih parah mana? Ahli sholat tapi dia masih melakukan dosa-dosa kecil, tapi dia sholat, mengerjakan ketaatan tapi tidak meninggalkan keharaman. Dosa kecil meskipun kecil haram, ya, tapi dia sholat. Lebih mending mana daripada orang yang tidak mengerjakan dosa kecil, dia nggak pernah berbuat dosa kecil, tapi dia meninggalkan kewajiban sholat. Maka ya, yang lebih parah tentu yang kedua. Ya, nah dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang dimaksud oleh para salafus saleh terdahulu, para sahabat, dalam hal ini ada Aisyah, kemudian ada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya meninggalkan maksiat itu lebih besar daripada mengerjakan ketaatan itu apabila ketaatan yang sifatnya sunnah. Orang infak 100.000 dengan orang infak 100.000 tapi dia masih mengambil barang haram meskipun hanya 1.000. Ya, infak 100.000 tapi dia masih mengambil barang haram nilainya 1.000. Dengan orang yang tidak infak 100.000 tapi dia tidak ngambil barang haram meskipun hanya 1.000. Lebih baik mana? Yang kedua. Dia tinggalkan yang haram meskipun dia tidak berinfak dengan jumlah yang besar, itu lebih afdal daripada orang berinfak dengan jumlah yang besar tapi dia masih makan barang haram. Bisa dipahami ya? Jadi kesimpulannya, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada mengerjakan ketaatan yang sifatnya apa? Sunnah. Daripada mengerjakan ketaatan yang sifatnya sunnah. Tapi kalau antara maksiat yang haram dengan yang wajib, maka butuh perincian. Ya, dia tidak melakukan maksiat, ya, dosa-dosa kecil tidak dilakukan, tetapi dia mengerjakan kewajiban, maka jelas ini sangat timpang sekali. Ya, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban ini jauh lebih besar daripada mengerjakan maksiat yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dikuatkan lagi oleh ucapan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, laisatit taqwa qiyamal laili wa siyaman nahar wa takhlita fima baina dzalik. Bukanlah ketakwaan itu dengan salat malam, dengan puasa di siang harinya dan menggabungkan antara keduanya. Ketakwaan bukan hanya sekedar itu, walakinnat taqwa, akan tetapi ketakwaan ada maftaradallah, menunaikan apa yang Allah wajibkan, wa tarku ma harramallah, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Fa in kana ma'a dzalika amalun fa huwa khairun ila khairin au kama qala. Dan apabila hal tersebut dipadukan, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, lalu ada tambahan amalan sunnah, maka itu kebaikan di atas kebaikan, atau sebagaimana yang beliau ucapkan. Ya, jadi Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa ketakwaan itu dengan mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Ya, mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman. Kalau di antara keduanya ada yang tidak beres,
meskipun dia sholat malam, meskipun dia puasa sunnah, tapi kalau maksiatnya masih jalan, maka mending dia tinggalkan maksiatnya dulu deh, daripada dia memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak amalan sunnah. Seakan-akan itu yang ingin beliau sampaikan. Tapi kalau ketakwaannya sudah beres, meninggalkan larangan iya, mengerjakan kewajiban iya, maka kalau ditambahi dengan amalan sunnah, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Kemudian Imam Ibnu Rajab menutup pembahasan ini dengan mengatakan wa hasilu kalamihim, dan hasil dari ucapan mereka, yaitu para ulama, para salafus saleh, yadullu ala, menunjukkan ala, bahwasanya an-najnabil muharramat, meninggalkan keharaman-keharaman, wa in qallat, meskipun sedikit, afdalu, itu lebih afdal, lebih utama, minal iktsari min nawafilit ta'at, daripada memperbanyak ketaatan yang sifatnya sunnah. Nafilah itu sunnah, ya. Fa inna dzalika fardun wa hadza naflun, karena yang itu wajib, meninggalkan maksiat itu wajib, sedangkan mengerjakan amalan sunnah itu adalah sunnah, ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini kesimpulannya. Jadi meninggalkan maksiat itu lebih afdal daripada mengerjakan amalan sunnah. Tapi kalau meninggalkan maksiat dengan mengerjakan yang wajib, maka wallahu a'lam bishawab, dilihat dulu apa maksiatnya dan apa kewajibannya, ya. Mengerjakan yang wajib, sholat 5 waktu, bagus. Tapi dia mengerjakan maksiat, apa, kesyirikan, ya nggak ada artinya kewajiban yang diamalkan, ya. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Meninggalkan maksiat, apa itu? Dia tidak melakukan dosa-dosa kecil, tapi dia mengerjakan yang wajib, maka itu lebih baik, ya. Mengerjakan maksiat, dosa-dosa kecil, tapi dia masih menjaga kewajiban sholatnya, maka ini masih mending daripada orang tidak bermaksiat dengan dosa kecil tapi meninggalkan sholat, ya, tapi meninggalkan sholat. Jadi intinya yang wajib harus terpenuhi dulu, yang haram harus ditinggalkan dulu, baru kalau ada amal ketaatan seperti amal-amalan sunnah, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah penjelasan hadis yang ke-9 dari Arba'in Nawawiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-10, al-haditsul ashir. Hadis yang ke-10, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan para rasul. Faqal, maka Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Allah berfirman yang artinya, wahai para rasul, makanlah dari at-tayyibat, hal-hal yang baik, harta yang baik, dan beramal salihlah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami berikan rizki kepada kalian.
Ya. Jadi ini penjelasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah perintahkan para rasul untuk memakan barang yang thayyiban, yang baik. Demikian pula orang-orang yang beriman, Allah perintahkan mereka untuk memakan harta yang baik pula. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Kemudian beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha aghbar, dengan rambut acak-acakan dan penuh debu. Yamuddu yadayhi ila sama, ia angkat kedua tangannya ke atas langit, maksudnya berdoa dengan menengadahkan, yaitu kedua telapak tangannya ke atas langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Lalu ia berdoa dengan menyebut nama Allah. Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kita memakan harta yang halalan thayyiban. Dan ini sangat berpengaruh dengan doa kita. Ya, sangat berpengaruh dengan doa kita. Doa yang kita lakukan apabila apa yang kita makan, kita minum, kita pakai itu masih dari yang haram, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar doa kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, di antara sebab utamanya adalah membersihkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih kandungan umum dari hadis-hadis ini. Selanjutnya kita baca penjelasan dari Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan at-tayyibu huna ma'nahu at-tahir. At-tayyib di sini yang dimaksud adalah at-tahir, yaitu suci. Ya. Innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu tayyib, baik. Tadi kita terjemahkan maha baik. Namun di sini Syekh Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan makna dari at-tayyib, baik itu adalah at-tahir, suci. Jadi sesungguhnya Allah itu maha suci. Ya, maha baik, maha suci. Wal makna, dan maknanya annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala munazzahun anin naqaisi wal uyubi kulliha. Allah ta'ala itu tersucikan dari segala macam kekurangan dan aib secara keseluruhan. Jadi sama sekali tidak ada kekurangan pada Allah, tidak ada cacat dan aib pada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Itu makna at-tayyib. Allah itu maha baik, maha suci. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, dan ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah ta'ala, yaitu dalam surat An-Nur ayat ke-26. Allah berfirman, wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Ya, dan wanita-wanita yang thayyib itu untuk laki-laki yang thayyib, dan laki-laki yang thayyib itu untuk wanita-wanita yang thayyib. Ya,
Mereka mubarrauna mimma yaqulun, berlepas diri, bersih, suci dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Jadi perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara thayyib yang secara makna bahasa itu baik dengan apa? Tabri'ah, berlepas diri, terbebas dari berbagai macam kotoran-kotoran yang tadi saya artikan bersih. Mereka bersih dari segala macam tuduhan, kekurangan dan celah. Nah, berarti makna laki-laki yang thayyib itu laki-laki yang suci, maka mereka berjodoh dengan wanita-wanita yang thayyib, wanita-wanita yang suci. Ya. Jadi laki-laki yang baik memang di dalam terjemahan seringnya diartikan dengan baik, dan karena itu makna yang mudah dipahami. Laki-laki baik untuk wanita baik-baik, wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kaitkan makna thayyibin dan thayyibat dengan mubarraun. Ya, mereka adalah orang-orang yang mubarraun, terbebas, bersih dari segala macam tuduhan orang-orang yang jahat. Ya. Nah, inilah yang menjadikan makna thayyib bukan sekedar baik. Ya, bukan sekedar apa baik, tapi apa lebih dari itu, suci, bersih dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, kembali kepada makna hadis, maka innallaha thayyibun, maknanya sesungguhnya Allah itu maha suci. Allah bersih dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam aib dan celah. Wal muradu, dan yang dimaksud ya dengan mubarraun di sini adalah al-munazzahuna min adnasil fawahishi wa awdhariha, yaitu orang-orang yang suci atau bersih dari kotoran-kotoran kekejian dan sifat-sifat yang tercela. Ini yang dimaksud laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Baik artinya apa? Bersih dari kotoran-kotoran, perbuatan keji dan perbuatan tercela. Kemudian wa qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa thayyiban. Tidaklah Allah itu menerima kecuali thayyiban yang baik. Al-murad yang dimaksud di sini annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yaqbalu minas sadaqat illa ma kana halalan thayyiban. Allah tidak menerima sedekah kecuali hal yang baik dan halal, kecuali dari barang yang halal dan baik. Ya. Ini pendapat pertama. Jadi yang dimaksud la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima apa? Sedekah. Allah itu maha suci, maha baik, tidak menerima sedekah kecuali dari yang baik, yang halal dan thayyiban. Itu pendapat pertama. Wa qad qila, dan dikatakan, yaitu pendapat yang lain, innal murada fi hadzal hadis, bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu maha suci dan baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik, a'ammu min dzalik, itu lebih umum, lebih umum dari sekedar sedekah. Wa huwa, dan itu adalah annahu la yaqbalu minal a'mali, bahwasanya Allah tidak menerima dari amalan-amalan illa ma kana thayyiban tahiran minal mufsidati kulliha, kecuali amalan itu baik dan suci atau bersih dari berbagai macam hal yang merusaknya. Ya. Jadi ada dua pendapat tentang makna Allah tidak menerima kecuali yang baik. Pendapat pertama, Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik, yaitu yang halal dan thayyiban. Jadi ini makna khusus.
Sedangkan pendapat kedua makna yang lebih umum, Allah tidak menerima amalan-amalan kecuali amalan yang baik, yang bersih dari segala hal yang merusaknya. Contohnya riya. Amalan yang ada riyanya maka Allah tidak menerima. Wal ujub, ya, ujub, bangga dengan dirinya sendiri, ya, merasa takjub dengan amal solehnya. Wala minal amwal, demikian pula dari harta, illa ma kana thayyiban halalan, Allah tidak terima kecuali dari yang baik dan halal. Fa inna thayyiba, karena tayyib baik, tusafu bihil a'malu wal aqwalu wal i'tiqadat, itu bisa disifatkan pada amalan, perbuatan, amalan, ucapan dan keyakinan. Fa kullu hadhihi, maka semua hal ini tanqasimu ila tayyibin wa khabithin, terbagi menjadi dua, ada yang thayyib baik, ada yang khabith buruk. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pendapat yang kedua tentang makna Allah tidak menerima kecuali yang baik itu lebih umum dari hanya sekedar sedekah. Ya. Jadi Allah tidak menerima amal soleh kecuali yang baik. Allah tidak menerima salat kecuali salat yang baik, yang bersih dari berbagai macam hal yang merusaknya, seperti niat yang buruk, riya, ya, sum'ah, ujub. Allah tidak menerima puasa kecuali puasa yang baik, yang tidak diiringi dengan riya, tidak diiringi dengan dosa dan maksiat. Ya, maka segala amal perbuatan, ucapan dan keyakinan itu bisa disifati dengan baik atau buruk. Ya, jadi pendapat yang kedua ini lebih umum dari sekedar sedekah. Wa min a'dhami ma yahsul bihi tibatul a'mali lil mu'min. Dan di sini Al-Imam Ibnu Rajab mulai mengarahkan pembahasan tentang makna thayyib itu pada pendapat yang kedua. Allah tidak menerima segala amal perbuatan kecuali yang baik. Perhatikan di sini, dan di antara hal terbesar yang dengannya seorang hamba meraih tibatul a'mal, amal-amal yang baik lil mu'min, bagi seorang mukmin, tibu mat'amihi, yaitu baiknya makanannya. Ya. Di antara sebab terbesar seorang mukmin bisa meraih amal yang baik itu dilihat dari baiknya makanannya. Jadi makanan berpengaruh pada kualitas amal perbuatan. Fabidzalika yazku amaluhu, dengan makanan yang baik tersebut maka amalan itu menjadi baik, bersih, tidak kotor. Ya. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini isyaratun, terdapat isyarat ila annahu, bahwasanya la yuqbalul amalu, tidaklah diterima amalan itu, wala yazku, dan tidak dianggap bersih, amalan itu masih ada kotorannya, ya, illa bi aklil halal, kecuali dengan memakan makanan yang halal. Ya. Jadi menurut Imam Ibnu Rajab, hadis ini terdapat isyarat bahwa amalan itu tidak diterima kecuali orang itu makan dari harta yang halal. Wa anna aklal haram, dan bahwasanya memakan harta haram, yusidul amala, itu bisa merusak amal. Wa yamna'u qabulahu, dan bisa menghalangi diterimanya amal. Fa innahu, maka sesungguhnya qala ba'da taqririhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah penetapan tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Rasul lanjutkan dengan innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin.
Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus salihah. Ya, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah. Waqal, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang telah kami berikan rizki kepada kalian. Ya, wal muradu bihadza, dan yang dimaksud dengan hal ini annar rusula, bahwasanya para rasul wa umamahum, dan umat-umat mereka, ma'muruna bil akli minat thayyibat, mereka diperintahkan untuk memakan barang yang thayyib, halal dan baik, allati hiyal halal, yaitu barang yang halal, wabil amalis saleh, dan dengan beramal saleh. Famadamal aklu halalan, maka selama makanan itu halal, fal amalu salihun maqbulun, maka amalan itu menjadi amal yang soleh dan diterima. Fa idza kana al aklu ghaira halalin, tapi kalau makanannya tidak halal, fa kaifa yakunul amalu maqbulan, maka bagaimana mungkin amalan itu diterima, ya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk Isya? Loh, itu sudah. Baik, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwa diterimanya amal saleh seseorang itu memiliki hubungan erat dengan apa yang ia makan. Kalau makanannya itu dari yang halal, maka amalannya akan menjadi amal yang soleh dan diterima.
Tapi kalau makanannya dari yang haram, maka amalnya tidak diterima. Di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau kita cermati, wallahu a'lam bishawab, tidak bisa juga dipahami secara mutlak. Karena apa? Makanan itu hal tersendiri, sedangkan amalan itu hal yang tersendiri juga. Ya. Dalam artian amal seseorang yang sebagaimana telah kita sering pahami dan kita dapatkan ilmunya, tidak diterima kecuali terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Kan begitu? Ikhlas dan ittiba. Tidak ada syarat diterimanya amalan itu makanan yang didapat dari yang haram. Ya. Ini yang sering kita pelajari. Maka dari itu wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami dari penjelasan Imam Ibnu Rajab itu tidak secara mutlak. Orang kalau makan halal pasti amalan diterima, orang kalau makan haram pasti amalan ditolak. Tidak sesaklek itu. Karena apa? Orang yang makanan yang halal, dia tidak memakan barang haram sedikit pun, tapi amalannya enggak ikhlas. Bagaimana mungkin diterima? Atau amalannya ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah, ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka apakah amalan diterima? Jawabannya tidak. Ya. Oleh karena itu, membawa penjelasan Imam Ibnu Rajab mungkin bisa kita simpulkan pada hal yang lain. Apa itu? Di antara sebab amal diterima yang dengannya muncul keikhlasan di dalam beramal dan mengikuti petunjuk Nabi SAW itu dengan memperhatikan masalah makanan. Artinya bisa jadi dengan upaya kita mencari rizki dari yang halal, kita makan makanan yang halal saja, bisa jadi Allah tumbuhkan keikhlasan di dalam diri kita di dalam beramal. Bisa jadi Allah berikan kita hidayah beramal sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi amalan yang kita kerjakan ini ada hubungannya dengan makanan kita, mungkin dari sisi ini. Sebaliknya orang yang tidak menjaga makanannya, dia makan yang haram, maka bisa jadi amalannya enggak ikhlas. Allah jadikan di dalam dirinya tatkala beramal dipenuhi dengan riya. Atau kalaupun ikhlas, Allah tidak beri dia hidayah beramal sesuai dengan sunnah. Gara-gara apa? Makanannya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini pendekatan yang lebih tepat. Ya. Jadi makanan berpengaruh dengan keikhlasan kita dan sejauh mana kita sesuai dengan sunnah di dalam beramal. Maka dari itu Rasulullah SAW kaitkan masalah makanan dengan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Wa innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Lalu terkait dengan apa? Makanan. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesuatu yang baik itu dilihat dari apa? Makanannya. Allah perintahkan para umat, Allah perintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul, yaitu untuk memakan makanan yang baik saja, halalan thayyiban. Ya, jadi di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sekali lagi bahwasanya makanan kita itu secara tidak langsung memiliki pengaruh di dalam amal-amal kita, entah dari sisi keikhlasan atau dari sisi sesuai dengan sunnah atau tidak. Ya, jadi sangat mungkin ketika seseorang itu memakan barang haram, lalu dia mengerjakan ketaatan, ibadah, namun ibadahnya nggak bisa khusyuk atau dipenuhi dengan berbagai macam riya,
berbagai macam hal-hal yang merusak keikhlasan. Apa sebabnya? Bisa jadi karena makanannya. Bisa jadi karena apa? Makanannya. Ya. Karena apa? Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, apa kata Nabi SAW? An-naru aula bih, neraka lebih pantas baginya. Jadi seakan-akan daging yang tumbuh dari yang haram itu seakan-akan enggan menjadikan tubuh kita di dalam beramal itu ikhlas. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seakan-akan daging yang tumbuh dari yang haram itu menjauhkan kita dari keikhlasan di dalam beramal atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun setelah itu Rasulullah SAW mengaitkan tentang baiknya amalan kita, apa yang kita makan ini berpengaruh pada doa kita. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Tidak ada yang disampaikan? Baik, jika demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.